Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Baik, Ibu. Sehat ya. Sehat luar biasa. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih John Kennedy. Ya, syukur kepada Tuhan ya kita masih diberi kesehatan ya. Walaupun kita sudah bisa PTM terbatas, tetap ikut prokes ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ayo ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Oke, terima kasih, bagus. Nah, pagi ini kita akan masuk materi yang baru mengenai teks pidato persuasif. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, pelajaran kita minggu yang lalu apa? Ayo, pelajaran kita minggu yang lalu apa? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Apa? Apa, Nova? Percobaan, Bu. Iya, teks laporan percobaan ya. Masih ingat kan mengenai teks laporan percobaan? Masih ingat ya? Kita udah demonstrasikan waktu itu bagaimana kita mendemonstrasikan sesuatu dengan langkah-langkahnya ya. Udah ya? Ya, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi mengenai teks pidato persuasif. Bentar ya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Udah kelihatan? Belum, Ibu. Belum. Belum, Ibu. Belum terlihat. Ini udah kelihatan? Iya, Bu, ada. Udah? Ya. Ya, sudah, Bu. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai teks pidato persuasif. Ya. Teks pidato persuasif. Oke. Adapun KD dan IPK-nya adalah kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, dalam kurung, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah 431 menentukan urutan isi teks pidato persuasif, 432 menyusun simpulan isi teks pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya anak-anak semuanya, peserta didik menentukan urutan isi teks pidato persuasif dengan tepat dan benar. Peserta didik menyusun simpulan isi teks pidato persuasif dengan tepat dan benar. Ibu mau tanya dulu, ya. Pernah nggak kalian melihat orang yang sedang berpidato? Pernah, Bu. Pernah? Bu. Ya, semua pasti pernah melihat ya? Atau ada yang belum pernah melihat? Sudah, Bu, pernah. Sudah, Ya. Bu. Setiap ada Senin, Bu, upacara. Bagus. Biasanya kalau orang yang berpidato itu bagaimana? Coba. Kalau orang yang lagi berpidato itu bagaimana dia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ira bisa jawab? Ira, masih di situ kah? Iya, Ibu. Nah, coba. Yang lain dulu, Ibu. Yang lain dulu, Ibu. Nopa, yuk Nopa. Saya, Bu, menyampaikan kata-kata, Ibu, kepada orang banyak.
Ya, ada lagi yang lain? Ya, Ibu. Ya, coba John, apa? Menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pidato, yang membacakan pidato. Ya, bagus ya. Biasanya kalau orang yang lagi berpidato itu ada pesan, ya, pendapat, gagasan, alasan yang disampaikannya, ya. Sehingga kita pendengarnya bisa tahu apa tujuan dia berpidato. Ini dia. Pidato persuasif, ya. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Itu dia, ada pendapat, gagasan, alasan, ya. Sedangkan persuasifnya yaitu membujuk dan mengajak pendengar. Ini dia jenis-jenis pidato, ya. Seperti yang kita katakan tadi, ada sambutan, pemerintahan, instansi, dan ceramah. Ini dia. Ibu mau tanya lagi dulu. Niluh, Ibu tanya dulu Niluh. Mana Niluh? Niluh, ada? Niluh terlempar dia, Bu. Niluh terlempar, Bu. Coba, Komena, ada? Ada, Bu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ya, Bu. Nah, kamu pernah nggak disuruh, ya, disuruh secara tiba-tiba itu memberikan sambutan? Pernah nggak? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Siapa yang pernah? Ayo. Saya, Bu, kalau kawan saya ulang tahun. Iya, bagus. Ya, itu dia kalau kawannya lagi ulang tahun. Ayo. Kamu yang bawa ya sambutannya, kan gitu ya? Iya, bagus. Biasanya di acara jasa seperti itu, ya, kita memberikan sambutan. Dan itu apakah hafalan, naskah, atau tiba-tiba, atau dengan catatan kecil? Coba. Tiba-tiba, Ibu. Tiba-tiba ya. Ya, ini dia mengenai metode pidato. Ya, ada 4. Yang pertama itu memoriter atau hafalan. Yang kedua manuskrip atau naskah. Yang ketiga impromptu, ini yang tadi tiba-tiba atau tanpa persiapan. Kemudian extemporar, yaitu dengan catatan kecil. Ya, sampai di sini mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Oke, ini dia tujuan pidato persuasif. Ada 4. Yang pertama, menggerakkan pendengar. Yang kedua, memberikan informasi kepada pendengar. Yang ketiga, meyakinkan pendengar. Yang keempat, menghibur pendengar. Kemudian ini cara memersuasif. Ada etika, ada emosi, ada logika. Ya, etika itu menggunakan pendekatan etika, ya. Emosi itu menggugah perasaan audiensi, yang logika itu buat masuk akal. Nah, ini dia struktur teks pidato. Kita harus pahami, ya, ada 3 struktur yang membangun sebuah teks pidato. Ya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada isi, yang ketiga itu ada penutup. Nah, Ibu mau tanya dulu. Coba dulu Nopa. Dalam pembukaan itu biasanya apa saja yang ada di dalamnya? Ada salam, Bu. Kemudian ucapan, sapaan, penghormatan, ucapan rasa syukur. Ya, ada salam pembuka. Misalnya seperti apa? Siapa yang tahu? Mengucapkan selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, mengucapkan selamat pagi ya, atau Mengucapkan Assalamualaikum salam. juga bisa. salam. Ya. Kemudian isi. Coba dulu John Kennedy, apa itu isi? Ya, Bu.
Isi pidato persuasif itu berupa penjelasan mengenal pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan, Bu. Ya, bagus ya. Terima kasih. Kemudian ada penutup. Coba penutup. Komenah. Apa saja yang ada di dalam penutup itu? Di dalam penutup itu ada harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat, permohonan maaf, ucapan terima kasih, terus salam penutup. Oke, bagus ya. Ini dia langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, yaitu memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis, mendengarkan atau membaca pidato persuasif, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat, kemudian menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu mau tanya dulu. Kalau seperti itu, apa sih fungsinya pidato itu? Coba dulu, apa sih fungsinya pidato itu? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ayo jawab, yuk. Ya, fungsi pidato itu untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan kita kepada orang lain, Bu. Oke, bagus. Yang lain, ada? Menyampaikan pendapat, Ibu. Bagus. Yang lain? Saya, Bu. Menyampaikan Ya. informasi, Ibu, Iya, kepada orang bagus. banyak. Iya. Itu semua adalah tujuan berpidato, sehingga nanti kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita mengerti apa sih pidato itu, ya, apa sih fungsinya ya. Ya, yang pertama dulu mempermudah komunikasi, ya, komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua sebagai media komunikasi organisasi. Yang ketiga menciptakan suasana kondusif. Yang keempat menciptakan hubungan harmonis. Ya. Nah, ini sekarang tugas untuk kita ya. Tuh. Perhatikan teks pidato di bawah ini yang Ibu tampilkan. Udah dilihat? Sudah, Bu. Bu. Udah? Coba dulu. Siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Ayo dibaca. Siapa itu? Saya, Bu, Evi. Ayo Epi, yuk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Payung, terhormat Bapak, Ibu Guru, serta seluruh staf SMP Negeri 1 Atap 2 Payung, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesehatan dan kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hadirin yang saya hormati, kini apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu penjajah. Namun, hal ini bukan berarti perjuangan telah usai. Kitalah yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan ini merupakan tanggung jawab besar, karena pada dasarnya mempertahankan adalah hal yang sangat jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Jadi, jangan sampai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita akan menjadi sia-sia. Berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai. Dengan meraih prestasi, kita bisa membawa bangsa ini dan mensejajarkannya dengan bangsa lain. Terima kasih, Bu. Ini lagi sambungannya. Oh, masih ada. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Ini ada. Ini selain itu
Selain itu, jauhilah narkoba dan pergaulan bebas. Narkoba dan pergaulan bebas adalah dua hal yang menjadi racun bagi para pemuda. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyentuh barang yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai pemuda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Jangan ada lagi perselisihan antar suku dan agama. Sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Namun, sebelum mengakhiri pidato ini, saya mengajak seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk mencintai bangsa ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, terima kasih ya Epi. Ya, Bu. Nah, coba dulu kita amati ya. Coba dulu kita amati teks pidato persuasif yang Ibu tampilkan. Yang mana merupakan struktur teks pidato. Struktur pidato itu tadi kan ada 3 ya. Apa saja tadi itu? Ada pendahuluan, Ya, isi, dan penutup. Oke, coba yang mana itu pendahuluan? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, itu salam ya. Ya. Kemudian, Terus sapaan kepada ya, yang sapaan. Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Ya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh staf SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Oke, bagus ya. Kemudian yang merupakan isi mana? Ada berapa baris itu paragraf? Ada mulai dari yang mana itu? Ayo. Dari yang mana? Kini apa yang menjadi dari mereka ya? Kemudian berprestasilah. Nah, berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai. Kemudian selain itu jauhilah narkoba. Dan kemudian yang mana lagi? Marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Oke, itu dia isinya ya. Kemudian yang mana penutupnya? Yang bisa saya sampaikan. Iya, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Ya. Oke. Ibu mau tanya lagi, ini dia. Menemukan kalimat yang mengandung ciri-ciri teks pidato persuasif. Ya, perhatikan isinya. Nita, mana Nita? Ya, Bu. Yang mana? Yang mana merupakan kalimat yang mengandung ciri-ciri teks pidato persuasif. Yang ada di situ kalimat ajakan atau bujukan. Ya. Berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai, Bu. Ya, bagus. Yang lain? Ada yang lain? Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Oke, bagus. Yang lain? Marilah, tadi Bu. Di bawah Bu, di bawah. Ada bawah? Ya, Kita marilah menjaga jaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Oke, bagus. Bagus ya. Sudah mengerti ya? Dari situ kita sudah bisa mengerti yang manakah kalimat yang mengandung ciri-ciri teks pidato persuasif itu. Kemudian yang ketiga, pesan apa yang disampaikan dalam teks pidato persuasif yang kalian baca ini? Apa pesannya? Saya, Bu.
Nova, yuk Nova. Kita harus menghargai perjuangan dari para pejuang yang sudah membela tanah air. Kemudian kita harus berprestasi untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita. Kemudian kita harus menjauhi narkoba. Ya, ada yang lain? Bagus ya, terima kasih ya Nova ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, pesan yang disampaikan itu tadi, kita jangan menyia-nyiakan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya. Dengan cara apa? Kita harus berprestasi ya. Berprestasi kemudian menjauhi narkoba dan menjaga semangat persatuan antara sesama bangsa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak mengerti semua ya? Insya Allah, Bu. Oke. Insya Allah, Bu. Oke, dari pelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Coba, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pidato proses itu ada strukturnya itu adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, ada yang lain? Terima kasih. Ada yang lain? Ya, bahwa pidato persuasif itu harus kita ingat, berisi bujukan atau ajakan. Kemudian metodenya juga harus kita ingat, ada metode hafalan, apa tadi, naskah, metode catatan kecil, dan langsung ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu akan bagikan LKPD, ya. Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kalian kerjakan itu secara berkelompok ya, bentuk beberapa kelompok. Satu kelompok itu 3 orang ya, mengerti? Nanti kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh tanya Ibu ya. Ya, Bu. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, selamat pagi, salam sehat buat kita semua.